Luar biasa ya, setiap hari adalah hari yang luar biasa bagi kita, bagi gereja Tuhan yang terus-menerus mengerjakan eklesianya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, hari-hari ini menjadi hari-hari yang membuat kita tidak boleh putus asa melihat keadaan bangsa kita. Justru kita harus mengambil posisi, harus sadar apa yang harus aku lakukan sebagai gereja Tuhan. Ya Saudara ya, 3 minggu ini kita sudah diperlengkapi ya, berturut-turut kita sudah belajar tentang misi kerajaan Allah bagi kita ya, untuk menolong orang-orang di luar sana, untuk mengembalikan mereka kepada posisi mereka yang sebenarnya, kepada track mereka yang sesungguhnya ya, supaya tidak hanya kita ya yang mendapatkan kabar keselamatan dan diselamatkan, tetapi juga orang-orang di luar sana yang belum diselamatkan. Kemudian kita sudah juga diurapi bagaimana setiap pekerjaan pelayanan kita itu ya diurapi oleh Tuhan. Ya, setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya adalah orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Dan urapan itu akan terus bekerja dalam kehidupan kita ya, sesuai wadah yang kita siapkan. Sebesar apa kita mempersiapkan wadahnya untuk Tuhan mengurapi kita, demikian Tuhan mengerjakannya. Dia lebih tahu mengurapi kita Bapak Ibu ya, dia lebih tahu untuk mengerjakan itu. Kemudian kita juga mempersiapkan diri hari-hari ini untuk menjadi pengantinnya. Pengantinnya siapa? Pengantinnya Kristus ya. Pengantinnya Kristus itu dikatakan kemarin apa? Tidak boleh bercacat ya, harus dewasa, gak boleh anak-anak. Kalau anak-anak gimana? Masih suka merajuk-merajuk ya kan, masih suka ngambek-ngambek ya kan. Ini bukan pengantin Tuhan. Pengantin yang Kristus itu adalah pengantin yang dewasa, sepadan. Katanya ya, harus sepadan Bapak Ibu Saudara ya. Orang muda ingat ya, harus sepadan. Nah itu dia. Nah, dan hari-hari ini kita berada dalam apa? Penantian itu semuanya. Tuhan terus mengerjakan yang pengurapan terus dikerjakan, misi terus kita kerjakan. Tuhan terus menguduskan kita, yang menguduskan gerejanya, yang menjadi pengantin itu gerejanya Tuhan. Ya, jadi komunitas, bukan orang yang ada di luar gereja, tetapi orang yang ada di dalam komunitas, Saudara. Nah, menanti itu waktu yang lama dan tak bisa kita tentukan itu bisa membuat kita gimana? Bosan, ya kan? Menanti kedatangan Tuhan Yesus itu bisa bikin kita lama kali, kan gitu ya. Sementara aku menanti-nanti yang nggak pasti, ya kan? Aku mengerjakan pelayananku, aku kayaknya mulai bosan, mulai boring, ya kan? Nah, sampai-sampai kemungkinan untuk menjadi murtad itu tersedia di depan kita, Saudara. Ya, tersedia di depan kita. Nah, oleh sebab itu kita mau gereja Tuhan terus berada di dalam tracknya, ya. Dan hari ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana kita harus terus mengerjakan ya apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu panggilan gereja. Hanya gereja yang terus-menerus mengerjakan panggilannya yang akan bertahan sampai akhir. Amin. Ya. Saya minta tolong sama si AI, tolong bikinkan dulu aku gambar lah AI. Aku bilang, ya gereja yang mengerjakan panggilannya. Wah, dia masih gambar ini. Kok sebanyak-banyak kali kata-katanya? Saya bilang, cukup simpel-simpel aja. Nah, dia tunjukkan lah ini. Saudara ya, saya nggak mau ketinggalan lah sama orang muda, sama si Peter, sama aku. Ya, ini tadi hasil AI aku. Lumayan lah Bu Ami ya. Gereja yang mengerjakan tugas panggilannya. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47, bisa dibukakan ya. Ini firman Tuhan yang sudah terlalu sering kita dengar ya, tapi ini bukan firman Tuhan yang biasa-biasa saja Bapak Ibu Saudara, apalagi untuk orang-orang muda ya. Mungkin kalian belum mengerti apa yang menjadi tugas panggilan gereja. Hari ini kita belajar dan ingat baik-baik dan ambil bagianmu ya. Bapak-bapak dan pria-pria yang muda-muda pun, dimulai dari ayat 41, kaum ibu dan kaum wanita kita lanjutkan ayat 42. 1, 2, 3.
dan pada hari itu mereka berkembang kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka tetaplah mereka semua dalam rasul-rasul itu dengan banyak dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang selamat. Katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya orang-orang muda yang masih sekolah, ini perlu kalian tahu juga, ya. Ayat firman Tuhan Kisah Rasul pasal 2 4147 ini ya sudah disahkan ya oleh Dewan Gereja Dunia dan juga Dewan Gereja di Indonesia PGI ya atau BGI ya, menjadi ayat yang merupakan secara ekumenis ini dipakai ya sebagai dasar dari ayat tri tugas gereja, 3 tugas gereja ya. Tapi hari ini kita mau menjadikannya panggilan gereja buat kita ya. Nah, jadi ini sudah dipakai oleh seluruh dunia, sekalipun ya setiap gereja-gereja mungkin seperti gereja kita juga ya, gereja karismatik atau GPDI ya, pada umumnya tuh masih punya visi dan misi masing-masing ya. Tetapi itu semua diseragamkan, semuanya arahnya secara holistik diarahkan kepada 3 fungsi gereja yang akan kita kerjakan sebagai panggilan kita. Yang tidak boleh tidak, orang yang percaya kepada Yesus harus mengerti 3 panggilan gereja ini, Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama yaitu koinonia ya. Koinonia itu bahasa Yunani ya, artinya bersekutu ya, bersekutu atau berkumpul ya. Kalau di ayat yang ke-42 tadi dikatakan bahwa mereka memberi diri dibaptis. Oh, itu ayat pertama 41 ya. Kemudian apa dikatakan? Iya, mereka bertekun, berkumpul bersama, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun, mereka selalu berkumpul memecahkan roti bersama. Ya, nanti sama dengan di ayat 46. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bersekutu ya, bersama itu artinya apa? Bukan satu orang. Jadi gereja itu bukan satu orang, Saudara. Ya, gereja itu dikatakan firman Tuhan apa? Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu gereja. Sekalipun ada lagu, aku gereja, engkau gereja, kita sama-sama gereja. Tetapi Yesus nanti datang bukan ke atas Pak Dedi, bukan ke atas Bu Amin, bukan ke atas Pak Febri, tetapi kepada komunitas, ya, kepada tubuhnya. Dia meletakkan kepalanya. Nah, jadi kita harus paham dulu ini ya, yang dikatakan gereja itu sebabnya kita harus dikatakannya tadi apa? Dengan bertekun. Bertekun itu artinya apa, Saudara? Bertekun itu memberi perhatian, ya, memberi diri, menyisihkan waktu, mempersiapkannya. Bukan sekedar mengikuti jadwal, ya, tetapi mempersiapkan diri. Oh, di gereja kami ini ada program persekutuan bersama. Apa? Gereja ibadahnya hari Minggu, ada kopi, kemudian ada doa, kemudian ada lagi yang lain. Ya, program-program yang lainnya akan dilakukan sebagai wadah bersekutu. Jadi dikatakan mereka memberi diri. Artinya apa? Mereka sengaja menyiapkan hidup mereka untuk datang bersekutu. Ya, jadi seperti kata Pak Ronald kemarin, bukan simpatisan. Hari ini datang, besok nggak datang lagi, kemudian datang ke tempat lain, kemudian datang balik lagi ke situ. Nggak demikian yang disebut dengan gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa demikian? Nanti kita akan melihat di dalam persekutuan ada kuasa yang bekerja di sana. Ya, di dalam persekutuan
disiapkan ini, ya, di situ terjadi kesembuhan. Bapak Ibu percaya nggak dalam persekutuan ada kesembuhan? Ada, ya. Tetapi kesembuhan itu, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa terjadi saya di rumah saya, kemudian menantu saya di rumahnya, kemudian saya nggak suka dengan perilakunya dan dia nggak suka dengan perilaku saya, kemudian kami bisa sembuh, kami bisa pulih. Nggak bisa, saudara. Ya, saya harus datang ke rumahnya, berkunjung, kemudian saya lihat dia seperti apa, dan dia pun tidak menolak untuk datang ke rumah saya. Dipelajarinya saya seperti apa. Oh, mama saya ini seperti ini, dan kemudian dia mulai belajar, mulai mendoakannya. Itu yang terjadi di dalam persekutuan sebenarnya sesungguhnya, sehingga persekutuan itu menjadi sebuah wadah yang paling penting. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, di dalam persekutuan kita belajar terbuka, benar? Di dalam kompi kita belajar terbuka. Kompi kami itu hancur-hancuran terbukanya, kompi 3 itu ya, tak ada yang disembunyikan, ya, sampai kaget-kaget kita lihatnya gitu. Terbuka, semuanya terbuka. Nah, ketika itu terjadi, ketika keterbukaan itu terjadi di tengah-tengah persekutuan, setiap orang tidak menertawainya, ya. Saya tidak pernah mentertawakan setiap keterbukaan yang disampaikan. Itu menjadi bagian dalam hidup saya. Kenapa mereka belum berubah? Dan itu menjadi doa. Itu menjadi bagian kita untuk berdoa. Jadi harus bertemu. Gak bisa kita bilang kopi, ayo kita hari ini Zoom ya, kita kopi. Tapi Zoom aja ya, sibuk kali yang hari ini. Misalnya gitu ya, kita Zoom aja. Apa yang terjadi di dalam Zoom? Kita nggak bisa berangkulan, bukan? Kita nggak bisa saling bersalaman. Kehangatan tuh nggak kita rasakan di dalam Zoom. Hanya komunikasi yang terjadi. Bapak Ibu, di dalam kelas konselor kami, ya, saya dapat jatah 8 kali untuk konseling. 8 kali itu berdasarkan tes yang dilakukan atas kepribadian saya. Oh, ini Ibu Amelia harus mengikuti tes konseling selama 8 kali 300.000, Bapak Ibu. Ya, duit itu. Tapi saya mau memberikannya. Demi apa? Demi kesembuhan, demi pemulihan. Dan dibilang tidak ini ya, tidak online ya. Kita ketemu onsite. Sedapat mungkin dilakukan onsite. Kecuali pengajarnya dari Jakarta misalnya ya, dia bilang, aduh, kita nggak bisa nih, kita harus online. Tapi ketika dia datang ke Medan untuk mengajar, dia bilang kita harus ketemu. Nah, tapi puji Tuhan, konselor saya itu ada di Medan, jadi kami akan bertemu terus. Dan saya sudah bertemu 4 kali, dan perubahannya saya rasakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ada gestur yang bisa dibaca di dalam perjumpaan langsung. Ada tatapan mata yang bisa dirasakan di dalam perjumpaan langsung. Ada nangis yang tiba-tiba entah karena apa, nggak tahu apa sebabnya ketika melihat seseorang. Kalau di Zoom itu nggak terjadi, ya. Tidak terjadi, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ada kuasa di dalam persekutuan. Itu dia. Ya, persekutuan adalah lagi apa? Tempat luka. Benar? Nggak berani jawab. Persekutuan tempat luka, benar? Ngaku aja gitu. Iya Bu, saya pun terluka di persekutuan ini. Terluka saya. Jujur. Tapi ingat, persekutuan juga tempat sembuh. Tempat sembuhnya di dalam persekutuan, saudara, Bapak Ibu. Ya, anak-anak, kamu bisa sembuh dalam persekutuanmu, dalam komunitasmu. Kamu juga terluka dengan teman-temanmu di sana ketika ejek-ejek kamu. Mungkin dibilang hitam, si kriwil, apa segala macam. Real kan ya? Yang merasa hitam, tersinggung. Tetapi ketika suatu hari mereka berbalik kemudian puji, hitam manis misalnya kan, kau memang luar biasa sekalipun kau hitam tapi kau tetap manis. Itu berubah, saudara. Berubah, ya. Jadi itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya sedang menguji diri saya sendiri. Ya, saya punya teman, saya nggak suka sama dia. Bisa saya nggak suka sama teman saya,
Boleh dong, bisa Pak Dedi ini sebagai hamba Tuhan gembala di sini, dia nggak suka dengan sahabatnya? Kau usah munafik, bisa. Ya, jadi kita nggak usah denial. Ya, akui saja kita nggak suka sama orang. Saya harus bertemu dengan dia secara rutin, tapi saya nggak suka dia, saudara. Setiap kali bertemu dia, saya kepingin kali menghindar. Tapi dia selalu mendekati saya. Kayak mana lah itu? Saya selalu berusaha menghindar, ya, tapi dia selalu mendekati saya. Tapi saya nggak suka. Kenapa saya nggak suka? Ternyata setelah diselidiki, ya, kami punya kepribadian yang sangat berbeda. Ya, jadi setelah di dalam kelas konseling ini, ya, saya menyelidiki teman saya itu. Dia orang yang ekstrovert, sama-sama saya. Dia orang yang thinking, jauh sama saya. Saya feeling. Dia bicara berdasarkan pikirannya, saya bicara berdasarkan perasaan saya. Dari kesimpulan kepribadian yang dia miliki, kelemahannya ternyata adalah suka mengatur. Itu kelemahan, ya, bukan karakter dia, ya. Dia kelemahannya suka mengatur. Dan saya, kelemahan saya adalah sensitif. See? Di mana jumpanya kami? Ketika dia mulai mengatur hidup saya jingkrak lah. Itu karena apa? Karena saya luka, kan? Saya datang dengan kepribadian saya yang luka, dia pun datang dengan kepribadian yang luka. Suka mengatur, rasanya dia kalau nggak mengatur tuh nggak puas. Kalau dia nggak mengetahui segala sesuatu, dia nggak puas. Dia harus tahu semua tentang saya dan kepo. Saya paling gak suka. Tapi saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, dia adalah indikator kesembuhan saya. Kalau saya sudah oke terima dia dengan senyum dan tidak tersentuh lagi hati saya ini, berarti saya sudah sembuh, saya bilang. Pertemuan terakhir kami sudah tidak ada lagi sengatnya, hanya sedikit. Tapi kebosanan masih ada. Saya bosan dengan cerita-ceritanya. Apa yang saya lakukan? Saya pergi bentar ke sana. Saya relax dulu, kipas-kipas. Saya balik lagi masuk ke dalam komunitas. Dengar lagi ceritanya yang harus dia terus yang bercerita, gitu ya. Tapi saya mulai gini, oh, dia memang gini orangnya. Ini tipenya. Kalau kemudian dia belum bisa berubah, apa saya mau ikut-ikutan nggak berubah juga? No. Aku mau sembuh, saya pasang kuda-kuda lah. Ya kan? Setiap kali bertemu, saya nggak mau lama-lama mendengar ceritanya. Kalau saya udah mulai bosan, saya pergi. Terus balik lagi, gitu ya. Saya dengar lagi ceritanya, mulai membosankan lagi, saya pergi lagi. Gitu, tapi saya tetap mengasihi dia. Ya, saya berharap dia berubah. Dia menyadari akan keberadaannya. Tapi banyak orang di sini persoalannya, saudara, tidak menyadari apa yang terjadi ketika dia berinteraksi dalam persekutuannya. Di dalam persekutuan, dia hanya fokus kepada orang yang ada di hadapannya. Dia tidak berfokus kepada apa yang terjadi di dalam dirinya. Jadi yang terpenting adalah fokus ke dalam diri kita. Itulah gunanya persekutuan. Saudara bisa sembuh kalau saya bisa sembuh kalau saya nggak jumpa sama dia. Gak bisa. Saya tahu saya sudah sembuh kalau saya nggak ketemu lagi sama dia. Sekarang saya bilang, aku mau ketemu sama dia, Tuhan, untuk mendeteksi aku sudah sembuh atau belum. Kan gitu ya akhirnya, ya. Nah, gitu dia, saudara, ya. Nah, nanti saudara kalau mau belajar sama saya siap gratis kalau sama saya, ya, nggak usah bayar. Jadi kalau dengan orang saja pun, ya, di dalam konselor itu kita harus ketemu langsung, apalagi dengan saudara seiman, saudara. Kita harus bertemu langsung. Ya, kalau saudara nggak suka, doakan dulu. Nanti diajar sama Tuhan. Roh Kudus ajar. Sekarang ada Bu Ami yang bisa bantu. Ya, ini panggilan, saudara. Kita harus mengerjakannya untuk melengkapi apa? 3 panggilan gereja ini. Untuk melengkapi pelayanannya, Bapak Ibu. Jadi kita harus sadar, persekutuan adalah tempat kita belajar. Benar? Kita belajar di dalam persekutuan, kita belajar dalam kopi, kita belajar mengenal teman kita belajar melihat diri kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita belajar bagaimana caranya berinteraksi. Banyak hal yang kita pelajari di
dalam kita bersekutu. Bapak Ibu yang kekasih, saya buka kopean saya ya, saya harus pakai kopean kalau khotbah. Jadi slogan di dalam persekutuan keterbukaan adalah awal dari pemulihan, itu benar nggak ya? Benarlah. Jangan bilang keterbukaan adalah awal ketahuan. Ya, memang kalau nggak ketahuan ya nggak sembuh. Ya, jadi keterbukaan adalah awal pemulihan. Bukakan aja boroknya saudara. Kalau saudara datang ke dokter gitu kan, ditanyain, mananya yang sakit pak? Yang ini dok, yang ini. Yang mana pak? Bisa dibuka bajunya? Sebelah mana yang sakit itu? Sudah tutupin. Jangan dok, malu. Gak bisa ya? Harus dibuka kan? Ya dong, yang ini dideteksi ya bu ya. Dia apalagi segala macam USG ya. Buka semua. Bikin alat masuk ke tubuh kita. Kalau nggak pakai baju nggak bisa USG bapak ibu. Buka. Terus kita bilang malu dong. Ya nggak sembuh. Nggak ketahuan apa yang ada di dalam. Ya jadi jangan malu terbuka. Ya kita semua adalah unity. Kalau borok saya ketahuan, saya siap. Ya, buka boroknya, Bapak Ibu. Buka apapun yang ada. Nggak usah takut, Pak. Kami menerima, kita saling terima di dalam kopi kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang, kita nggak boleh ninggalin ini. Ya, jadi sekali lagi saya bilang, persekutuan tidak bisa diganti dengan YouTube ataupun Zoom. Ingat itu baik-baik. Ya, ketika saudara katakan aku nggak punya banyak waktu, aku sibuk, maka iblis tangkap. Ya, kau sibuk. Maka iblis tawarkan yang lain caranya. Ya, padahal dia nggak sadar bahwa cara yang sedang dia lakukan itu adalah untuk menjauhkan unity-nya gereja Tuhan. Ya, untuk memisahkan satu dengan yang lain, sehingga kesembuhan tidak terjadi di antara jemaat Tuhan. Nah, pegang rahasianya Bapak Ibu yang kekasih. Jadi tetap ya, berdua itu lebih baik daripada sendiri. Yang kedua, marturia. Ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, marturia itu adalah bersaksi sebenarnya artinya ya, bersaksi. Coba digeser slide-nya Kak. Jadi bersaksi itu sebenarnya seperti apa ya Bapak Ibu Saudara? Bersaksi itu apakah seperti bersaksi di dalam pengadilan itu? Oh sekarang kita panggilkan saksinya Bapak Ahmad Dhani misalnya ya. Kemudian dia ditanyain, memang hampir mirip sih seperti itu juga. Ya dia menyatakan apa yang benar yang dia lihat. Ya, tetapi dia bisa berbohong juga di dalam kesaksiannya, ya kan Pak ya. Nah, jadi bukan itu, makanya tidak disamakan dengan itu ya. Tapi bersaksi di sini adalah mewartakan kebenaran, menceritakan kebenaran, ya. Kebenaran tentang apa yang sebenarnya yang harus dipahami oleh gereja Tuhan dan yang mana yang mau diberitakan kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Yaitu dikatakan tadi Injil, mewartakan Injil. Ya, saya baca sekali lagi kalimatnya ya. Maka ketakutanlah mereka semua ketika rasul-rasul mengadakan mukjizat dan tanda-tanda. Di mana mukjizat terjadi? Mukjizat itu terjadi kalau ada Kristus di sana. Mukjizat itu bukan datang dari manusia. Mukjizat itu bukan buatan kita. Mukjizat itu bukan milik kita. Mukjizat itu punya Tuhan. Jadi ketika mukjizat itu dipercayakan kepada persekutuan, itu tujuannya adalah untuk disaksikan. Ya, seperti apa kita menceritakannya? Nah, ini belajar nih, ya orang muda, bagaimana caranya menceritakan Injil kepada orang lain di luar sana, ya. Yang mau diceritakan ingat, fokusnya adalah Kristus, fokusnya adalah Yesus. Hari ini kita harus tahu bersama bahwa Yesus adalah juru selamat, benar? Kenapa ini saya sampaikan? Supaya tidak ada kita yang berpaling imannya oleh karena wanita atau pria ganteng. Ya. Yesus Kristus adalah juru selamat. Friend, aku ini sudah diselamatkan oleh Yesus. Hah? Yesus? Yesus kan bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan, friend. Tapi kan dia manusia, betul. Dia manusia. Tetapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia.
manusia, friend. Harus tahu nih orang muda yang menceritakannya sama teman-temannya. Manusia mana bisa menyelamatkan? Nah ini dia, karena dia adalah Tuhan. Datangnya dari surga, bukan dari dunia. Tapi kan dia lahir dari wanita, betul. Tapi itu dia lahir bukan karena hubungan suami istri, tapi karena Roh Kudus menaruhkan bayi itu, benih itu di dalam rahim Maria. Sampai situ kita harus ngerti menceritakannya kepada orang lain. Ya tapi kan dia mati, masa Tuhan mati? Betul. Jadi kita bantah, ya betul. Memang Tuhan kami itu mati pada saat dia disalibkan itu. Tetapi dia memang harus mati. Kenapa disalib katanya? Ya memang harus disalib karena itu jalan satu-satunya untuk kita bisa diselamatkan. Kalau Yesus nggak disalib, siapa dong yang menanggung dosa kita? Siapa dong yang disalib? Kamu mau kamu disalib? Enggak kan? Makanya Yesus yang gantikan. Nah, gitu ya. Santai aja ngomongin sama mereka. Tapi dia mati, betul dia mati. Tapi hari ketiga dia bangkit, friend. Gak ada lagi dia di kuburnya. Bangkit dia dari antara orang mati. Dan sekarang Anda tahu dia ada di surga. Dan dia akan datang lagi, friend. Akan datang. Kau mau jumpa sama dia nanti? Harus percaya sama dia. Kalau kayak kau ini gak bisa, gak jumpa nanti sama Yesus. Kan gitu ya caranya, santai ceritanya gitu. Jadi Kristus yang benar itu yang diberitakan. Jadi kita harus tahu siapa Kristus yang sudah mati, siapa Kristus yang manusia, siapa Kristus yang Tuhan, bagaimana caranya menyelamatkan kita. Itu dasar. Ya, dasar sekali. Yang kita nggak boleh nggak tahu. Kesaksian yang kita ceritakan kepada dunia bukan harus berkat terus-menerus. Aku diberkati gitu ya. Aku diberkati, usahaku berhasil. Itu berkat Tuhan. Luar biasa Tuhan. Padahal nggak pernah berdoa sih. Ya. Tetapi ketika saudara ceritakan, hari ini aku terpuruk habis-habisan. Usahaku bangkrut. Uang kami habis. Terus apa yang kau lakukan? Ayo aku ajak kau ke Gunung Kidul. Tidak. Aku tahu Tuhan akan membangkitkan aku kembali. Ya, aku jauh-jauh ke Gunung Kidul, ke HOG aja berdoa di sana. Amin, saudara. Gitu, ya. Memang hari ini aku seperti ini, tapi aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Sama seperti Daniel, bukan? Sekalipun Allahnya tidak menolongnya pada saat itu, katanya, kami gak mau beralih iman percaya kami. Tetapi ternyata Tuhan menolong mereka. Ada banyak cara yang bisa digunakan hari-hari ini, bukan? Untuk memberitakan Injil, teman-teman orang muda. TikTokmu, ya, apalagi IG, apalagi YouTube, apalagi Facebook. Ya, jadi TikTok itu dimanfaatkan dulu ya waktu kami masih muda. Waktu kita dulu masih muda, doa syafaatnya bunyinya begini, anak muda. Hello orang muda. Dengarkan dulu doa kami waktu kami masih muda dulu. Tuhan, pakai teknologi Tuhan untuk memberitakan Injil. Pakai Tuhan teknologi yang ada. Dan hari ini doa itu dijawab kan? Saudara bisa baca di TikTok berseliweran Yesus juru selamat, ini itu segala macam. Siapa sekarang yang tidak pernah mendengar lagi bahwa Yesus adalah Tuhan? Siapa yang gak pernah dengar lagi bahwa nama Yesus itu sesuatu yang aneh? Enggak. Semua orang di seluruh dunia ini sudah hampir semuanya 100% mendengar nama Yesus. Makanya ingat, bentar lagi Tuhan Yesus mau datang loh. Kenapa? Karena dibilang begitu kan dalam Alkitab. Nama Yesus itu harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Supaya apa? Supaya semua orang gak punya alasan nanti waktu masuk neraka yang ditanya, kenapa kau ada di neraka? Aku gak pernah dengar sih tentang keselamatan. Padahal aku tinggalnya samping rumah Pak Pendeta. Ya, jadi sekarang gak ada lagi alasan itu. Semuanya telinga sudah mendengar. Jadi kita sebagai orang muda, kita manfaatkan kesempatan ini. Kita manfaatkan TikTok, kita manfaatkan YouTube itu untuk buat konten. Setinggi-tingginya langit. Hari-hari ini tenar banget. Yang bikin followernya berapa tuh coba? Kita hanya nonton. Lihat nih
like-nya. Benar kan? Manfaatkan saudara. Ya, orang muda, jangan pakai buat ini aja, buat apa namanya, main Roblox apa segala macam, main mobil-mobil apa sih itu, balap-balap itu ya, nggak tahu saya namanya. Mobil legend, ya. Bisa 2 jam, 4 jam nggak berhenti. Kenapa? Nanggung. Makan dulu, Giana, nanggung. Agai, makan dulu. Ya lo gitu sebentar, dikit lagi. Harus gitu pasti, karena sayang. Dikit lagi, udah mungkin. Masa iya ditinggalkan? Kalau sudah terjun di dalamnya, kita nggak mungkin berhenti dengan segera, ya kan? Sayang kali udah dimulai, udah hampir 75% penyelesaiannya. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi manfaatkan. Pekerjaan kita bisa jadi ladang untuk kita memudahkan orang lain bersaksi. Ya, bukan harus panggil, sini dulu kau, duduk kau di depanku ini. Kau tahu nggak Yesus itu juru selamat? Tidak harus seperti itu, saudara, caranya. Ya, saya ingat 21-25 tahun saya mengajar. Ya, saya memang tidak punya murid, tidak punya anak rohani di sekolah saya. Tetapi teman-teman saya itu di sekolah, saya bisa melihat pertumbuhan mereka. Ya, setiap kali mereka lagi guyon-guyon, biasalah guyon-guyon yang agak melenceng-melenceng dikit. Begitu saya lihat, Bu Amel, kok kuat suaramu? Artinya apa? Dia masih menghormati Tuhan sebenarnya, bukan menghormati saya. Dia sebenarnya masih menghormati Tuhan. Tetapi apa? Ikut-ikutan. Benar? Kawan dia cerita, dia ikut-ikutan. Oh iya ya, memang kayak gitu, suamiku juga kayak gitu. Saya bilang, jangan bawa masalah rumah tangga di sini. Kalau mau diselesaikan 4 mata. Bukan jadi olok-olokan kalian masalah rumah tangga kalian di tempat ini. Benar saudara? Harus kita jaga itu marwah pasangan kita di tempat di mana kita berada. Kecuali kita dapat masukan yang baik darinya dan dia berdoa untuk kita. Kalau enggak, hanya ikut-ikutan. Iya, istriku juga malas sekali masak, jadi banyak uang keluar. Itu kan menceritakan marwah rumah tangga kita. Ya, jadi kita bisa, gitu. Ya udah, Bapak masak, Pak. Ya, Bapak kan dikasih Tuhan talenta juga untuk masak, bisa kok. Gimana nih coba nanti kalau istrinya pergi jauh misalnya, Pak bisa masak sendiri, sini Pak saya ajari. Misalnya Bang Duli ajari kawannya di kantor, sini kau ajari kau masak. Ya, ceplok telur aja kalau gue nggak pandai. Aku pun kayak gitunya, ceplok telur. Apa-apa, yang penting kau makan. Gitu misalnya ya. Jadi nggak usah diceritakan istrinya gimana gitu. Itu menceritakan, bukan itu. Ya, jadi kita bisa menjadi teladan. Ketika kita datang tepat waktu, kita pulang nggak buru-buru misalnya. Ya, saya nggak pernah buru-buru pulang. Jadi kemarin pimpinan saya, Bu Amel, hampir setiap sore kulihat Bu Amel ada di sekolah ini, orang semua udah pulang. Kayaknya aku perlu bikinkan ibu satu ruangan khusus. Wih, haleluya, saya bilang gitu lah ya. Walaupun dia mungkin main-main dan bercanda. Saya bukan sedang cari wajah, bukan cari muka, bukan. Tapi saya tahu di sekolah saya bisa kerja lebih fokus. Gitu ya, kalau udah sampai di rumah nanti tidur saya, Bapak Ibu. Jadi di sekolah saya habiskan waktu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Manfaatkan teknologi, pekerjaan kita. Hari-hari ini saya lihat ada usaha yang dibangun luar biasa di gereja Tuhan ini yang bisa menjadi wadah banyak orang mendengar kabar baik. Dan itu digunakan oleh Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, pakai itu sebaik-baiknya untuk memulihkan mereka, untuk membawa mereka kembali kepada tracknya, mengenal rencana Allah, mengerjakan visi gereja dalam hidup mereka. Ya, jangan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Matius 24 ayat 14 katakan begini, dan Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Makanya saya bilang tadi Tuhan Yesus sudah mau datang, saudara. Kenapa? Jadi semakin sering kita mewartakan Injil, maka semakin banyak orang yang percaya dan mendengar, maka kedatangan Yesus akan amin, semakin dekat. Yang ketiga,
Diakonnya, lanjut. Saya bacakan saja ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Ya, ada beberapa ayat tadi yang isinya hampir sama seperti itu dan diulang beberapa kali, diulang 2 kali. Ya kalau nggak salah di dalam di dalam Kisah Rasul 2 41 sampai 47 itu. Ya, jadi diakonnya ini adalah melayani. Ya, geser sayang. Ya. Melayani itu adalah seorang hamba, ya, hanya hamba yang sanggup melayani. Jadi kalau saudara sudah sanggup melayani, berarti saudara adalah seorang hamba. Katakan amin. Amin. Bukan hanya melayani yang di depan ini, ya, bukan hanya melayani yang di mimbar ini, ya, tetapi ketika saudara sebagai seorang bos, ya, tetapi saudara menjadi hamba terhadap bawahanmu untuk melayani dia, ya, bukan melayani makannya, bukan, tetapi melayani dia dalam keperluannya. Misalnya apa yang kau butuhkan, apa yang terjadi dengan keluargamu, kau datang memperhatikan mereka, berarti saudara sudah menjadi seorang hamba. Ya, jadi di sini dikatakan mereka membagi-bagikan harta miliknya, menjual dan membagi-bagikan harta miliknya. Ya, ayat ini berhubungan dengan Imamat pasal 19. Ya, Imamat pasal 19 itu di dalamnya, Bapak Ibu Saudara, ya, ada hukum yang namanya hukum tentang sisa panen. Nah, ini seru hukum tentang sisa panen ini. Jadi kita harus belajar banyak juga, ya. Yang pertama itu bunyinya begini: dilarang menuai tepi ladang sampai habis. Ya kan? Jadi kalau ada ladang, ujung-ujungnya, pinggir-pinggirnya itu nggak boleh dituai hasilnya, saudara. Harus ditinggalkan. Ya, itu yang pertama hukumnya, ya. Yang kedua, kalau kita memetik gandum di ladang, itu kan jatuh-jatuh ya bulir-bulirnya, lepas-lepas ya, itu nggak boleh diambil. Ya, jadi yang kita bawa pulang itu hanya yang sudah yang diikat, masukkan dalam tempatnya, kemudian kita bawa pulang. Yang jatuh-jatuh nggak boleh diambil, harus tetap ada di sana. Nah, yang ketiga, mereka tuh kan nanam anggur, ya. Jadi kalau memanen anggur itu hanya yang sekali panen aja. Maksudnya gini, kalau anggur itu kan kalau kita memanen itu kan biasanya bisa berkali-kali, ya. Hari ini kita panen dulu, besok ada lagi yang tua, yang matang, kita panen lagi gitu ya. Mungkin bisa sampai 3 kali panen kita, ya. Tetapi firman Tuhan bilang 1 kali sajalah engkau mau panen. Tujuannya apa, saudara? Dikatakan di situ bahwa itu digunakan untuk membiayai, memberi makan, menyantuni orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu di dalam jemaat Tuhan, ya, janda-janda miskin disantuni. Ingat cerita Ruth dan Naomi di ladang Boaz, ya, dia mengutip hasil yang jatuh-jatuh, bukan? Dan itu nggak apa-apa. Nah, jadi ketika pinggir-pinggir ladang itu tidak dituai, waktu orang miskin lewat, ya, dia lihat, dia tuailah itu. Dan mereka nggak ditangkap polisi, nggak kayak di Indonesia, nggak kayak di negeri kita ini yang menyedihkan, yang harus kita doakan terus ini, saudara, ya. Kalau perlu sampai kandas, nggak boleh ada sisa, semuanya dimasukkan dalam goni. Nggak seperti itu ternyata aturannya, saudara. Ya. Kalau panen duku di sebelah rumah saya, belum habis, belum puas yang punya duku. Sampai yang hijau-hijau pun dipetikin aja daripada diambil orang. Oh my God, daripada diambil orang, kalimatnya itu menyedihkan sekali. Padahal firman Tuhan bilang supaya diambil orang. Tapi kita bilang supaya jangan diambil orang. Nah, ini kan udah berlawanan banget, ya. Kita harus mulai ubah paradigma sih. Ya, jadi yang dimaksud dengan firman Tuhan itu tadi yang demikian, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus melayani orang-orang yang seperti itu. Ini tugas siapa? Tugas gereja, ya, supaya Tuhan mengingatkan kepada kita, kita menyadari bahwa ketika kita punya banyak dan berlebih, disadarkan bahwa itu bukan punya kita semua. Semuanya punya Tuhan, saudara. Kita hanya diberi apa? Wewenang untuk mengelola
mengelola. Saya ingat satu peristiwa yang sangat menyentuh hati saya, Pak Ibu Saudara. Waktu anak saya baru lahir, ya, itu kondisi kami nol, ya. Saya tidak bekerja lagi, penghasilan gak ada. Kami tinggal di rumah mertua, gak bisa beri apapun, bahkan baju pun saya gak pernah beli, saya gak berani minta. Saya punya abang ipar, ya, istrinya itu murah hati sekali, ya. Beberapa hari mereka ambil cuti, kemudian mereka datang ke Purwokerto, ya. Di sana mereka mau mengunjungi kami. Saya lihat dia bawa koper, saudara, bawa koper gede. Amel, ini buat kamu, katanya. Saya pikir apa ya, kok kopernya besar sekali gitu ya. Saya buka, isinya saudara, baju bayi, mulai dari stok bayi lahir sampai bayi umur 1 tahun. Di dalam itu semuanya. Saya sampai terperanjat. Nina, ini dari mana? Udah, pakai aja. Sisa-sisa dagangan saya, katanya. Ada susu di dalam, ada apa perlengkapan mandi, ada bedak, ya, ada cushion baby oil, penyumbur rambut. Jadi anak saya tuh waktu bayi wangi banget, saudara. Karena lengkap semuanya. Saya nggak pernah beli. Dalam hati saya, Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kami nggak bisa nggak menabur, karena kami sudah ditaburi orang, ditaburi kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Ini memang harus kita kerjakan terus menerus dalam hidup kita, ya. Dan dia berkatnya nggak pernah berhenti, nggak pernah jadi kekurangan dia. Hari-hari ini bangsa kita membutuhkan pertolongan banyak dari gereja, ya. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. 2 hari ini saya cerita dengan anak saya, mendengar berita yang sangat menyakitkan di bangsa ini, ya. Ratusan anak-anak SD terkena HIV. Hati saya hancur, lambung saya kumat, naik asam lambung saya. Saya ini kan orangnya feeling, ya, rasanya itu sangat tajam. Kalau orang thinking dia gini, ya udah berobat aja gitu ya. Saya nggak bisa. Saya langsung nggak bisa tidur. Ya, asam lambung saya naik. Cerita anak sekolah dibawa oleh gurunya ke rumah, dilakukan hal yang memalukan. Itu sakitnya di sini. Sakit sekali rasanya, saudara. Ya, mendengar berita bagaimana satu keluarga yang miskin, udah miskin, gak punya apa-apa, miskin segala sesuatu, miskin materi, miskin mental, miskin sikap. Apalagi terjadi aniaya, pelecehan di rumahnya yang sepetak, oleh karena miskinnya nggak punya rumah, hanya dibatasi oleh kardus-kardus. Apa yang terjadi di sana? Maaf, terjadi hubungan suami istri yang disaksikan oleh anak-anak, dan anak-anak meniru perbuatan itu. Ini mengerikan. Tugas siapa? Tugas kita, gereja Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan? Dan akhirnya anak-anak itu saling menyuduli satu dengan yang lain, karena anaknya laki-laki. Hancur hati kita, bukan, Bapak Ibu? Hancur sekali melihat itu. Ini tugas gereja, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengerjakan pelayanan kita. Ya, banyak yang bisa kita kerjakan. Setiap kita harus meminta kepada Tuhan, Tuhan, apa panggilanku? Apa yang bisa aku kerjakan untuk menggenapi panggilan gereja ini? Di bagian mana aku bisa? Saudara, hari ini engkau orang yang bersekolah, punya uang banyak, tidak ada yang berkekurangan, punya keterampilan, punya keahlian. Mari kita pikirkan, kita berdoa sama Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak dapat apa-apa, kita hanya diam-diam saja. Kitab Yakobus katakan begini, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah ialah mereka yang datang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Dalam berdoa beberapa waktu, saya diingatkan Tuhan untuk menyampaikan kepada Kopi, kasih makan tuh tukang-tukang parkir. Gak usah setiap hari Jumat, gak usah setiap hari Sabtu, 1 bulan sekali kasih makan tuh. Ada berapa kas Kopi kalian? Justru di situ mujizat Tuhan akan terjadi.
Ketika kita mulai menyiapkan wadahnya, Tuhan kami punya rencana nih mau kasih makan para tukang parkir di JCT. Kami tahu Tuhan yang sanggup mencukupkan segala sesuatu. Amin saudara. Mari kita lakukan sesuatu. Tukang parkir kita di sebelah ada yang sakit, kita nggak tahu. Ya, apakah kita mendoakannya? Berhari-hari dia melayani kita parkiran, tapi ketika dia sakit mungkin banyak di antara kita yang nggak tahu, gitu ya. Itu perhatian kita, itu pelayanan kita kepada mereka gereja Tuhan. Di penutup ini saya mau menceritakan CBN adalah wadah organisasi yang berhasil mengerjakan panggilannya. Ya, mereka memberkati gereja-gereja Tuhan dengan superbooknya. Nggak tahu biayanya dari mana, tapi datang saja. Saya nggak pernah berdonasi, belum pernah berdonasi sampai hari ini di Superbook dan di parenting project yang kita sudah ikuti. Saya belum pernah berdonasi, saya berniat akan berdonasi di sana. Mereka mengerjakan project itu luar biasa, dan hari ini gereja Tuhan diberkati. Itu panggilan yang mereka kerjakan. Sekolah Tangan Pengharapan miliknya Ibu Henny Kristianus. Mereka membuka sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil gratis. Gratis. Kalau sekolah gratis, gurunya gajinya dari mana? Ya dari siapa yang mendirikan sekolah? Mereka berdoa sama Tuhan. Ini wadahnya Tuhan. Semakin besar wadah yang kita siapkan, semakin besar berkatnya akan datang. Semakin besar wadah yang kita kembangkan, semakin besar urapannya turun di sana. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri mengerjakannya tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita kebingungan mengerjakan itu tanpa campur tangan Tuhan. HOG ini ada untuk menjadi wadah kita mengerjakan panggilan gereja. Menjadi rumah tempat generasi pengubah yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi dari generasi ke generasi. Saudara, hari ini saya mau ingatkan kita, hidup kita nggak boleh begini-begini saja. Hidup kita harus progres, amin. Sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita mengukir sejarah sebelum kita mati. Umur saya sudah hampir 60. Warisan apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi kita kalau kita dipanggil Tuhan? Apa yang akan kita tinggalkan? Warisan iman apa? Matikah gereja ini berhenti? Tidak bisa. Gereja ini kita harus mewariskan iman kita kepada HOG, wadah yang Tuhan Allah sudah siapkan di kota ini, di JCT. Bukan sebuah kebetulan. Ambil tanggung jawab. Di sekolah apa yang bisa kau kerjakan? Pepet temanmu setiap hari. Ceritakan tentang Tuhan. Doakan dia. Tunjukkan kepada mereka bahwa kau adalah terang dari teladan hidupmu. Jangan menjadi serupa seperti dunia ini, kata firman Tuhan. Tapi berubah oleh pembaruan budimu. Tunjukkan bahwa kau adalah terang dimanapun kau berada. Orang yang menjadikan dirinya serupa dengan dunia, berarti dia menjadikan musuhnya itu adalah Tuhan. Firman Tuhan bilang demikian. Orang yang bersahabat dengan dunia, dia menjadikan Tuhan musuh.